Kalau kita lihat nih, pada hari pertama Gus Dur terpilih jadi presiden, kemudian membentuk kabinet, Megawati nggak mau hadir, sehingga presiden mengumumkan sendiri kabinet tanpa dihadiri wakil presiden, wakilnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi rakyat Indonesia yang belum sejahtera. Jadi waktu itu saya juru bicara presiden bertanggung jawab untuk menjawab semua persoalan-persoalan politik. Dan saya merasa berutang setiap tahun kepada Gus Dur. Karena pandangan masyarakat ini kan terhadap Gus Dur seperti yang disampaikan oleh tadi Refli, bahwa Gus Dur ini dilengsarkan karena mengeluarkan dekret, dan dekret itu berarti anti demokrasi karena membubarkan DPR, MPR membekukan, kemudian juga ada pembubaran partai. Nah, padahal situasi yang terjadi sebenarnya tidak seperti itu. Gus Dur seorang yang demokratis, dia menghormati konstitusi, bahkan dia sangat menghormati konstitusi. Jadi kalau kemudian mengeluarkan dekret, ada persoalan-persoalan konstitusional yang akan dikeluarkan. Nanti kita akan bahas soal itu. Baik, terima kasih Pak Batiar, Pak Kaban, Bang Rizal, Habib Fuad, dan Mas Teguh juga. Jadi saya sebelum masuk ke intinya, saya ingin membacakan dulu sikap Gus Dur ya, agar untuk itu agar jelas Gus Dur ini sosok seperti apa. Jadi begini Pak Refli, banyak orang termasuk saya yang berjuang di luar sistem tidak tertarik untuk memahami konstitusi, sehingga ketika menjadi bagian dari sistem kekuasaan merasa terbelenggu oleh konstitusi. Padahal konstitusi itu hidup dan merupakan instrumen bagi terjaminnya kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi Gus Dur sangat menghormati konstitusi dan sangat taat konstitusi. Tapi kan yang kita bicarakan ini adalah soal Gus Dur mengeluarkan dekret dan kemudian di-impeach, sehingga dekret itu kan, apalagi dekret ini membekukan parlemen, ini kan sangat anti demokrasi. Nah, sehingga menjadi kontradiksi. Nah, tapi saya ingin menjelaskan bahwa tadi dari yang Pak Batiar, Pak Kaban, Pak Fuad Bawasir, dan masyarakat pada umumnya melihatnya memang seperti itu. Nah, sehingga waktu saya ngobrol dengan Refli untuk merayakan 20 tahun pelengseran Gus Dur ini. Jadi kenapa disebut merayakan? Karena inilah bagian dari pencerahan itu. Ada missing link yang tidak terangkat dari situ, sehingga seolah-olah ini ada Gus Dur anti demokrasi, kemudian Amin Rais dan kawan-kawan mengkhianati Gus Dur, kemudian Megawati jadi presiden. Saya mengamati kronologi mulai Gus Dur dari mau jadi presiden sampai kemudian dia lengser, sampai kemudian dia berjuang lagi tahun 2004 itu, saya terus mengikuti. Jadi missing link yang perlu diangkat hari ini adalah bahwa sidang istimewa itu sudah digelar sebelum ada dekret. Yaitu pada hari Sabtu itu sudah berkumpul, dan saya yang menarik ini kan saya ngobrol juga dengan teman-teman yang dulu lawan saya di forum-forum itu, termasuk Alvinli dan lain-lain. Cuma Alvinli ketika saya diminta habis ngobrol sama Refli itu untuk menjadi bagian dari acara kita ini, Alvinli lagi ada kesehatannya terganggu katanya. Mudah-mudahan sekarang sudah sehat walafiat. Nah, jadi yang missing link yang hilang itu adalah, saya pernah melihat undangannya di istana itu hari Sabtu. Sebelum hari Sabtu lah, kalau nggak salah beberapa hari sebelum tanggal 20, hari Minggu itu tanggal 22. Halo? Sebelum itu sekitar, halo? Ya, silakan. Halo? Ya, jadi saya melihat undangan, waktu itu saya kesadaran untuk mendokumentasinya nggak ada. Undangan kepada presiden itu untuk menghadiri sidang istimewa karena presiden mengganti Kapolri tanpa diskusi dengan DPR. Jadi minta pertanggungjawaban presiden soal pengangkatan
Khairuddin Ismail menggantikan Bimantoro. Nah, dalam undangan itu dijelaskan bahwa pengangkatan Khairuddin Ismail itu menggantikan Bimantoro itu dianggap mengganggu situasi politik. Padahal hak untuk menafsirkan situasi adalah presiden. Dan waktu itu kenapa terjadi begitu kan karena Pak Bimantoro waktu itu melakukan insubordinasi. Dia tidak mau diganti mungkin atas desakan yang lain-lain sehingga dia berlindung kepada wakil presiden, kemudian dipertahankan, kemudian terjadilah. Nah, situasi itu, kejadian itu, itulah awal mula polisi menggantikan tentara masuk ke dunia politik. Karena waktu itu Bimantoro dan Sofyan Yakub, Kapolda Metro Jaya itu selalu bersikap oposisi kepada presiden. Misalnya demo-demo yang pro Gus Dur digebah, disingkirkan, tapi yang anti Gus Dur dirawat di itu. Nah, jadi ada missing link bahwa sidang istimewa itu digelar karena Gus Dur presiden dianggap mengganti Kapolri tanpa persetujuan DPR. Nah, waktu itu kita juga ngobrol dengan Gus Dur bahwa ini inkonstitusional, melanggar. Oleh sebab itu untuk menghentikan sidang istimewa itu dikeluarkanlah dekret dini hari tanggal 23. Nah, ketika dekret itu dikeluarkan oleh presiden, kemudian agenda sidang istimewa kan diganti karena Gus Dur mengeluarkan dekret. Nah, mohon ini nanti dikoreksi kalau saya salah. Tapi kronologi yang saya catat adalah seperti itu. Nah, jadi dekret itu keluar karena untuk menghentikan sidang istimewa yang mau mengimpeach Gus Dur. Kenapa mau mengimpeach Gus Dur? Karena perencanaan pergantian makar yang konstitusional ini pada tanggal 22, nih hari ini nih. Hari ini kan tanggal 22 Juli, 20 tahun yang lalu, di Kebagusan, Ibu Megawati, Ketua PDIP, yang sekaligus Wakil Presiden, itu mengundang ketua-ketua partai ke Kebagusan. Itu pagi. Minggu pagi. Kemudian sebelum zuhur itu sudah selesai pertemuan itu, kemudian ada pernyataan dari Pak Amin waktu itu bahwa sebentar lagi akan ada pergantian pemimpin nasional. Itu hari Minggu itu. Kemudian Seninnya kan kemudian kejadian itu. Nah, saya tidak ada masalah. Ini dari satu sisi ini bagus ya. Ketika pemerintah dianggap bermasalah, kemudian segera dihentikan dengan sidang istimewa, kemudian selesai, kemudian babak baru dimulai. Jadi saya bayangkan waktu itu kalau bisa bertahan, tidak ada sidang istimewa, tetapi konflik politik antara istana dengan DPR itu meluas, akhirnya kontraproduktif. Nah, seperti yang terjadi sekarang ini, kalau kita biarkan berlarut-larut, akan menjadi kontraproduktif untuk rakyat. Jadi penyelesaian yang cepat itu di satu sisi bagus saja, tetapi yang menjadi persoalan kan yang saya risaukan selalu ini adalah ada dua tokoh besar perubahan, yaitu Gus Dur dan Amin Rais. Dalam konteks ini menjadi pecundang-pecundang politik. Gus Dur mengeluarkan dekret anti demokrasi, kemudian dijatuhkan oleh Amin Rais, seolah-olah kan seperti itu. Padahal kedua-duanya itu orang-orang yang demokratis, saya paham betul. Habis itu kita juga sering ngobrol. Gus Dur juga suka ngobrol dengan Pak Amin, misalnya Pak Amin pernah pernah datang ke kantor PKB di Kalibata waktu itu. Gus Dur banyak bercandain Pak Amin, antara lain begini joknya itu, Pak Amin tahu nggak di kalangan NU itu ya pesan kepada anak perempuannya, kalau cari jodoh carilah yang Muslim, minimal Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu Islam yang minimal. Pak Amin juga ketawa waktu itu. Dan banyak jok-jok tentang Muhammadiyah dilontarkan oleh Gus Dur. Nah, yang menarik dari kasus ini adalah lebih banyak jok-jok tentang Muhammadiyah di kalangan NU dibandingkan jok tentang NU di kalangan Muhammadiyah. Jadi begitu akrabnya sebetulnya. Tapi sejak peristiwa itu antara NU dan Muhammadiyah kan ada beban, ada konflik psikologis yang kontraproduktif buat bangsa ini. Nah, inilah yang sebetulnya dalam season ini kita ingin selesaikan ini, bahwa tidak ada masalah antara Gus Dur dengan Pak Amin, antara Pak Amin dengan Gus Dur.
bahwa itu situasi politik. Nah, apa yang melatar belakangi itu tadi sudah disinggung oleh Habib Fuad Bawazir, juga dijelaskan lagi oleh Bang Rakban, bahwa sejak awal memang PDIP merasa pemenang pemilu dan harus menjadi presiden. Nah, ketika upayanya Mas Adi, mungkin nggak perlu pakai handsfree, mungkin lebih stabil. Handsfree nggak stabil suaranya. Sini oke. Ya, oke. Halo. Ya. Ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh ikhtiarnya Bang Fuad untuk mencari jalan tengah akhirnya menemukan Gus Dur. Dan itu kemudian berhasil karena memang komposisi, kan ini bukan sistem parlementer pemenang pemilu kemudian menjadi Perdana Menteri, kan nggak begitu. Ada waktu itu kan mekanisme pemilihannya juga di MPR dan itu sangat demokratis dan bisa menang. Nah, tapi Gus Dur waktu itu setelah jadi presiden, waktu itu kalau wakilnya dari poros tengah juga, itu pasti jadi. Nah, tetapi Gus Dur melobi-lobi teman-teman di poros tengah itu bahwa dia ingin menyelesaikan persoalan bangsa ini secara bersama-sama, bagaimanapun juga Megawati itu, PDIP itu kekuatan bangsa juga yang cukup besar juga harus diperhitungkan. Karena itu Gus Dur meminta agar Megawati menjadi presiden. Megawatinya nggak mau loh. Sehingga Gus Dur mengutus Khofifah, Muhaimin untuk datang ke tempat Bu Mega, untuk mau menjadi wakil presiden. Tapi juga nggak mau. Akhirnya untuk minta persyaratan tadi, syarat-syarat, data-data, itu akhirnya Khofifah membawa kertas kosong. Kertas kosong ini. Terus Bu Mega tanda tangan aja, habis itu isinya diketik sama Muhaimin. Akhirnya jadilah persyaratan untuk mencalonkan sebagai wakil presiden. Terpilih. Nah, jadi Gus Dur ingin menyelesaikan persoalan bangsa ini yang waktu itu hiruk pikuk itu bisa cepat selesai, ada persatuan nasional, ada kelompok nasionalis, poros tengah dan Golkar dan lain-lain bisa bersatu, kemudian kita membangun bangsa yang sedang krisis. Nah, tetapi mentalitas teman-teman di PDIP yang harusnya Megawati jadi presiden itu tetap kencang. Sehingga kalau kita lihat nih, pada hari pertama Gus Dur terpilih jadi presiden, kemudian membentuk kabinet, Megawati nggak mau hadir. Sehingga presiden mengumumkan sendiri kabinet, tanpa dihadiri wakil presiden, wakilnya. Dan mulailah dari situ kemudian ada konflik, mula-mula internal. Dan kemudian masuk ke kepartaian. Dan puncaknya adalah ketika ketua-ketua partai berkumpul di Kebagusan tanggal 22, kemudian tanggal 23-nya sidang dilanjutkan, kemudian kita mengeluarkan dekret. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa jelas bahwa Gus Dur mengeluarkan dekret itu karena ada persoalan, karena ada atau tidak ada dekret waktu itu sebetulnya itu Gus Dur tetap akan dilengserkan. Nah, memang sebelum itu ada teman dari Slipi dari Golkar ngobrol sama saya, dia mau ngedil, tapi saya bilang saya juru bicara, saya nggak punya kewenangan apa-apa, nggak punya hak politik apa-apa, sama Muhaimin aja. Kemudian deal lah sama Muhaimin saya nggak tahu sama siapa aja dia ajak, kemudian deal sama teman-teman Golkar dan poros tengah. Hasilnya adalah kalau Gus Dur mau datang, ini belum ada dekret ya, kalau Gus Dur mau datang ke sidang istimewa, ngomong apa saja lah terserah Gus Dur, dan nanti kita voting Gus Dur menang. Nah, tetapi dia bilang dia minta cuma 3 menteri, hanya 3 menteri, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, sama Jaksa Agung. Nah, Muhaimin laporlah sama Gus Dur, saya temenin, saya ikut lapor sama Gus Dur. Gus Dur bilang, wah ini nggak bisa nih mau mempertaruhkan nasib bangsa. Dia bilang begitu, ya udah gitu, lawan aja sebisa-bisanya. Gus Dur bilang, saya mau bujuk Gus Dur, biarin aja cuma 3 menteri lah. Nanti kan di tengah jalan kita bisa ganti lagi. Gus Dur bilang nggak bisa buat main-main, ini urusan bangsa. Ya kalau kita kalah ini resiko politik. Jadi Gus Dur memahami betul resiko politik itu kalau tidak diangkat ya dijatuhkan. Nah, hal inilah yang kemudian saya gambarkan bahwa Gus Dur ini seperti pemain bola profesional di Eropa. Kalau digaprak-gaprak kaki ya udah, itu resiko orang main bola.
Nah di kita kan enggak, main bola digabrak kakinya terus marah, terus berantem. Nah itulah konsekuensi yang Gus Dur. Gus Dur ini sangat demokratis. Sehingga ketika pertama kali saya bertanya waktu saya diangkat jadi juru bicara itu, saya tanyakan soal Pak Bahtiar nih. Gus itu Bang Bahtiar itu mau bikin pansus waktu itu masih rencana tuh. Ini gimana nih kalau enggak ini bisa keterusan Gus, nanti bisa kayak Socrates gitu. Dia bilang saya nggak mau jadi Socrates, tapi biarin aja. DPR ini kan baru bisa ngomong sekarang. Kalau kita bungkam lagi nanti nggak bisa ngomong lagi, biarin aja, itu tugas dia, tugas mereka memang harus seperti itu. Nah kemudian akhirnya pansus terjadi. Itulah sebabnya tadi Bang Bahtiar bilang, saya Bang Rizal kok nggak pernah ngomong sama dia, kenapa kok nggak ngingetin, kalau suruh berhenti aku berhenti. Tapi Gus Dur pesannya begitu, biarin aja Bang Bahtiar itu orang politisi, memang tanggung jawab tugas konstitusi parlemen itu memang pengawasan. Nah tapi ada sisi positifnya ketika seolah-olah ya, konfrontasi antara DPR dan istana. Gus Dur menjadi lebih santai karena dia melihat menteri-menterinya kemudian pada takut. Akhirnya menteri-menteri hanya bekerja dan bekerja. Itulah sebabnya kalau kita flashback, kritikan orang di luar kepada pemerintahan Gus Dur hanya kepada cara Gus Dur ngomong, bukan pemerintahannya. Karena pemerintahannya semua berjalan bagus. Karena menteri-menteri itu juga sangat hati-hati. Sehingga Gus Dur pernah menasihati kepada menteri, waktu kalau nggak salah waktu itu Pak Priadi ya, Menteri Keuangan waktu itu diangkat dari Dirut BRI menjadi Menteri Keuangan, lompatnya jauh banget itu. Dia sangat khawatir, dia bilang dia ketakutan itu. Nasihat Gus Dur kepada almarhum Pak Priadi itu, dia ngasih, biasa Gus Dur kan kalau ngasih tahu orang dengan joke. Pak Priadi, kita nih kayak itu, kayak pengantin Yahudi. Apa maksudnya? Jadi Gus Dur ceritalah soal pengantin Yahudi. Jadi setelah resepsi selesai, kemudian tamu-tamu pulang, terus pasangan ini masuk kamar, si istri dipukulin sama suaminya. Suaminya protes dong, saya salah apa? Kok dipukulin? Terus suaminya bilang, asal kamu tahu aja ya, kamu nggak salah aja gue gebukin. Nah kira-kira seperti itulah. Jadi sehingga menteri-menteri juga menjadi sangat konsentrasi, tapi seperti tadi disampaikan oleh Bang Rizal, memang konsentrasi karena itu pemerintahan kita ini dari konteks kepemerintahan dalam sejarah Republik Indonesia, menurut saya pemerintahan Gus Dur ini adalah pemerintahan yang paling kuat. Indikatornya kan kuat itu bisa mengangkat orang-orang miskin 10 juta ke atas garis kemiskinan, bisa mengangkat gaji 3 kali berturut-turut pegawai negeri dan pegawai negeri sipil dan militer. Kemudian bisa mengangkat perekonomian dari negatif ke positif 7%. Jadi kemudian ketika mengambil kebijakan-kebijakan, kita juga tidak ada tekanan apa-apa, kita berani saja. Kayak tadi Bang Rizal cerita soal negosiasi dengan perusahaan-perusahaan asing soal migas, misalnya kita enak-enak aja. Jadi ini pemerintahan yang betul-betul kuat dalam sisi pemerintahan. Tapi kenapa dari sisi politik gampang dijatuhkan? Ini kan karena ketika Habib Fuad dan kawan-kawan mengusung Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur kan langsung menjalankan amanah itu sesuai dengan perintah konstitusi, menjalankan pemerintahan, mengurus rakyat, tidak membangun kekuatan loh. Tidak membangun kekuatan, misalnya bagi-bagi kekuasaan dan lain-lain sehingga menjadi kuat, menjadi tidak ada yang mengkritik, tidak, itu bukan sifat Gus Dur. Gus Dur memerintah sesuai dengan amanat konstitusi, dia lakukan itu. Nah kemudian kenapa bisa terjadi begitu tadi? Jadi awalnya adalah yang saya lihat itu memang konflik batin wakil presiden dengan presiden itu cukup kuat, sehingga akhirnya masuklah urusan-urusan pribadi tadi yang Bang Rizal sampaikan. Kan kalau kita nggak suka sama orang kan kemudian bisa muncullah hal-hal pribadi diungkit-ungkit. Nah tapi itu bagian dari gaya hidup Gus Dur. Nah jadi sejak awal memang
kita mendapat tekanan-tekanan dari wakil presiden secara politik. Tekanan terberat itu setengah tahun kemudian. Karena itu saya nggak tahu bagaimana mulanya, kemudian Gus Dur terpaksa harus menandatangani Kepres nomor 121 yang memberikan kekuasaan kepada wakil presiden. Sehingga wakil presiden waktu itu menjadi kepala pemerintahan harian, seperti Perdana Menteri. Itu Kepresnya ada. Refli bisa ngecek juga tuh bagaimana situasi waktu itu presiden. Nah kemudian dalam konteks yang lain, tekanan-tekanan itu. Tadi Bang Wadian juga bilang soal Bulog. Kita tahu kenapa kita anteng-anteng aja dengan ada pansus segala macam, karena kita tahu kita tidak terlibat dan tidak akan menjadi apa-apa. Nah yang menarik adalah kemudian saya bertemu dengan Andi Sarandi. Ini dari Transparansi Indonesia, dari TI Geng itu, geng anti korupsi. Dia cerita bahwa salah satu yang mendesain pansus ini soal sapuan yang 35 miliar itu, dia ikut menjadi bagian dari situ, dan itu didesain di rumahnya tokoh PDIP di Jalan Jenggala. Tokoh PDIP waktu itu namanya Arifin Padigoro. Jadi rapat-rapat pansus itu ada di rumah Arifin Padigoro, PDIP. Kemudian Sri Mulyani hadir di situ juga, memberikan masukan-masukan. Jadi memang sudah ada desain waktu itu. Andi itu bilang, ini terlalu kecil untuk menjatuhkan presiden, masa 35 miliar. Nah kemudian dirancanglah, pokoknya ini untuk trigger. Nah jadi kita paham betul bahwa waktu itu memang Bulog itu, pansus Bulog itu untuk trigger, memanaskan situasi. Nah waktu itu kan, ya teman-teman di Senayan saya paham betul mereka ingin menjalankan fungsinya setelah puluhan tahun DPR itu hanya jadi tukang stempel. Jadi semua orang kan zaman itu kan para aktivis, orang-orang yang top-top semua bahwa ingin menjalankan fungsi pengawasan ini secara ketat, dan memang ada hasilnya bagus. Nggak ada di zaman Gus Dur itu menteri-menteri yang berani korupsi, jangankan korupsi, mikir mau korupsi aja udah takut. Karena Bang Bahtiar dan teman-teman di Senayan itu ngawasinnya luar biasa. Nah jadi kira-kira gambaran kronologi SIMPR itu ada yang perlu kita catat, itu adalah soal sebelumnya, bahkan sebelum waktu pansus baru berjalan aja kan opsinya sudah istimewa. Nah baru kemudian ketika ketemu hal yang sebetulnya nggak penting, soal pergantian Kapolri kan itu kewenangannya presiden, dan waktu itu memang belum ada undang-undang juga untuk mewajibkan presiden harus di fit and proper test di DPR. Nah ini memang hal yang dicari waktu itu. Nah kenapa teman-teman di Poros Tengah itu kemudian tergoda waktu itu, ya memang ada ketidakpuasan sih ada, tetapi kan maksudnya memang hanya tadi yang Pak Fuad, Bang Kaban sampaikan, hanya untuk pengawasan, memfungsikan DPR, bukan untuk menjatuhkan, dari awal memang bukan itu. Tapi kan penjatuhan pemakzulan itu muncul setelah ketua-ketua partai keluar dari rumah ketua PDIP Megawati di Kebagusan tanggal 22 itu. Nah jadi kemudian tanggal 23 Juli dini hari itu keluarlah dekret. Nah sehingga Bung Refli, jadi bulan Juli itu dalam perspektif ketatanegaraan itu adalah bulan dekret. Jadi 5 Juli 59 itu dekret, ada dekret memperkuat posisi Soekarno. Nah kemudian tanggal 23 Juli keluar dekret dikeluarkan oleh Gus Dur memperkuat posisi anak Soekarno. Jadi dua dekret itu menguntungkan keluarga Soekarno. Jadi kalau ada dekret lagi jangan-jangan menguntungkan memperkuat posisi cucu Soekarno nih yang sekarang ketua DPR. Makanya jangan main-main dengan dekret. Nah kemudian kenapa hal ini penting kita peringati? Waktu itu saya juga bilang ke Gus Dur, Gus, kan ini beda dengan Soekarno. Dulu Soekarno itu mengeluarkan dekret kan didukung oleh angkatan bersenjata. Ya saya tahu. Tapi ini penting dikeluarkan untuk pertanda bahwa ada persoalan konstitusi di Republik ini, ada sejarah penyimpangan konstitusi.
Jadi mungkin sekarang nggak ada artinya. Mungkin nanti 10-20 tahun lagi akan ada orang mempelajari soal ini, sehingga hal ini bisa diluruskan. Nah, jadi ini pas 20 tahun, saya pernah berjanji sama Gus Dur, saya akan berupaya untuk menjelaskan soal ini kepada publik, bahwa dekret itu keluar untuk merespon PDIP dan partai-partai yang lain melakukan sidang istimewa dengan perkara yang tidak substansial, melanggar konstitusi, yaitu pergantian Kapolri. Nah, kenapa ini penting dicatat adalah bahwa itulah yang tadi disampaikan, yang selalu jadi keluhan juga teman-teman generasi muda, bahwa perubahan reformasi ini ternyata membawa persoalan bangsa yang menjadi makin ruwet. Nah, yang harus kita jadikan pelajaran kan adalah perubahan itu tidak membuat kita jadi ruwet. Kita akan terus menjadi ada perbaikan-perbaikan. Nah, kenapa sekarang menjadi ruwet? Nah, kita flashback itu. Nah, ini bagian dari, menurut saya, bagian flashback sejak kapan reformasi itu dibelokkan. Yaitu sejak penggulingan pemakzulan Gus Dur itu. Karena sejak itu kemudian pers menjadi tidak bebas. Ini Teguh Santoso pernah bermasalah yang biasanya nggak, waktu zaman Gus Dur kritik ngomong apa aja nggak ada masalah, teman-teman yang anti pemerintah juga nggak ada masalah, bikin headline macam-macam. Nah, ketika pemerintahan Megawati itu Teguh Santoso bermasalah, berurusan dengan polisi gara-gara soal pemberitaan. Nah, kemudian demokrasi makin setback. Kemudian yang menarik lagi adalah kita memilih jalan demokrasi ini kan agar siapa saja bisa menjadi pemimpin, bisa jadi presiden. Nah, tetapi kalau kemudian salah pilih, ada mekanisme yang elegan untuk menyelesaikannya, itu lewat impeachment, lewat pasal 7A itu. Tetapi sejak pelengseran Gus Dur, inilah kemudian konstitusi menjadi masalah, di amandemen lah. Pasal 7 itu diputar-putar, harus ke MA dulu, nanti ke DPR lagi, ke baru MPR dan lain-lain, sehingga ketika presiden melakukan kesalahan-kesalahan fundamental terhadap bangsanya, orang malas melakukan impeachment karena akan pusing duluan. Nah, jadi kegagalan setelah pembajakan reformasi itu kan muncul pasal ini yang membuat kita menjadi tidak berdaya ketika berhadapan dengan presiden yang incapacity. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak itulah kemudian muncul presiden threshold. Maksudnya kan agar sistem presidensial menjadi kuat. Justru dengan presiden threshold yang mula-mula 7,5 kemudian menjadi 20 itu membuat presiden makin tidak berdaya. Karena yang memiliki daya untuk memperkuat, menyatukan kekuatan menjadi 20% sesuai syarat threshold itu adalah kaum oligarki. Dia yang mendikte, yang mengkaroseri partai-partai itu menjadi kendaraan politik untuk presiden. Sehingga presiden, sehingga orang yang punya SIM Bajai pun bisa jadi menyetir itu kendaraan NKRI ini. Dan ketika nabrak-nabrak rambu-rambu konstitusi dan lain-lain, dan kemudian menimbulkan korban banyak sekali kesejahteraan rakyat, kita nggak bisa apa-apa. Nah, jadi kita ingin bahwa pelajaran dari Gus Dur ini adalah kita harus membuat pemerintahan. Kan sekarang ini kita nggak punya role model pemerintahan yang mana sih yang pernah ada yang harus ditiru. Waktu zaman Orde Lama, Soekarno, ada hal yang bagus tapi banyak yang buruk. Waktu zaman Soeharto ada yang bagus, ada yang buruk juga. Begitu aja ya, Mas Habibie. Nah, menurut saya yang paling clear itu yaitu pemerintahan zaman Gus Dur minus pengkhianatan politik ya. Jadi dalam pemerintahan itu dia tough, dia menjalankan kebijakan sesuai dengan keberpihakan kepada rakyat, tidak tergantung kepada asing, tidak tergantung kepada deal-deal politik dan lain-lain. Itu satu hal. Kemudian mengenai beberapa pernyataan Gus Dur yang tadi disinggung juga oleh Teguh soal PKI lah dan lain-lain. Jangan salah bahwa situasi Indonesia waktu itu adalah seperti digambarkan oleh Walt Disney film Lion King. Ketika Lion King ini kan Raja Rimba mati, maka harimau, serigala dan lain-lain itu pada keluar karena tidak ada rasa takut. Nah, politik Indonesia kira-kira sepeninggal Pak Harto itu seperti itu. Jadi banyak harimau, banyak serigala dan kelinci dan lain-lain itu menjadi terancam.
Nah, Gus Dur ingin melihat itu serigala-serigala harimau-harimau itu yang mana sih? Makanya ketika Gus Dur minta maaf sama uh, PKI, kemudian mengeluarkan pernyataan juga bahwa TAP MPR soal PKI itu dicabut, tapi kan Gus Dur tidak pernah memerintahkan sepotong pun anggota PKB yang di parlemen untuk melaksanakan itu. Gus Dur hanya ingin melihat apakah masih kuat nggak PKI itu, anasir-anasirnya. Kan ini harus dites dengan seperti itu. Begitu muncul kekuatan yang melawan itu, oh tenang lah, berarti gak ada masalah nih. Dan Gus Dur tidak pernah memperjuangkan itu secara politik, ya dia hanya ngomong aja. Itu juga hal yang sama juga Gus Dur lakukan ketika tiba-tiba dia ngomong, kita buka hubungan diplomatik dengan Israel. Orang yang pada marah lah. Maksudnya apa Gus Dur? Orang kan dianggap Gus Dur mencari-cari, mengada-ada, cari masalah. Gus Dur hanya melihat siapa sih di Indonesia yang pro Yahudi itu. Akhirnya pada datang ke istana. Gus, betul Gus, kita memang harus oh jadi lu nih Yahudi, ini pro Mossad nih. Gus Dur bisa membaca itu, habis itu dia setelah tahu dia off. Nah begitu juga untuk hal yang lain. Jadi naluri orang yang dengan penglihatan kurang ini kan harus pendengaran. Nah cara mendengarkan itu membuat pernyataan, kemudian dia dengarkan reaksinya, kemudian dia baca, kemudian dia ambil keputusan. Nah hal semacam itu kan susah kita jelasin. Saya sebagai jubir juga menjelaskan apa maksudnya, kan nggak mungkin bisa jelasin bahwa ini strategi Gus Dur, ya kita cover aja. Nah hal semacam itulah yang kemudian dilakukan Gus Dur. Nah yang menarik adalah bahwa ketika saya ngobrol dengan Gus Dur, saya kan harus yakin nih, juru bicara ini kan harus yakin betul yang di juru bicara ini orang benar-benar punya konsep, ini presiden. Saya tanya, Gus, punya konsep apa sih untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang krisisnya luar biasa ini? Nah, dia langsung menyebut surat Yusuf. Maksudnya apa, Gus? Yaitu cerita tentang Nabi Yusuf yang 7 sapi kurus, 7 sapi gemuk, 7 tangkai gandum kurus dan 7 tangkai gandum yang gemuk. Maksudnya gimana? Nah, waktu itu Gus Dur menjelaskan bahwa kalau menurut perhitungan dari kitab suci, dia bilang, bacaan saya kan Quran aja, jadi referensi saya juga Quran aja. Itu Gus Dur jelaskan bahwa kalau krisis bangsa ini dimulai tahun 1977, maka 7 tahun krisis ini sampai tahun 2004 akan selesai. Nah, cuma kan Gus Dur bilang begini, waktu Nabi Yusuf akhirnya diserahkan oleh raja itu untuk mengelola, mengantisipasi 7 tahun bencana, 7 tahun krisis itu, Nabi Yusuf belum masuk ke dalam era krisis, sehingga dia bisa mempersiapkan fondasi, membuat lumbung-lumbung untuk antisipasi. Gus Dur bilang, nah saya kan masuk sudah 2 tahun 99. Nah itulah sebabnya Gus Dur mempercepat fondasi itu agar krisis tidak berlarut-larut. Langkah pertama Gus Dur adalah menyingkirkan tentara dari panggung politik. Maksudnya kalau di partai politik isinya tentara, orang sipil pasti pada takut. Jadi ini di-off-kan dulu sehingga lebih mudah kita dialog secara demokratis dengan kelompok sipil. Itu tujuannya. Langkah dasar utama kan begitu. Kemudian hiduplah perpolitikan di Indonesia. Kemudian dia hidupkan kembali solidaritas sosial di masyarakat. Itulah sebabnya dan komunikasi dilepaskan juga. Itulah sebabnya dilikuidasi Departemen Sosial dan Departemen Komunikasi. Yang dilakukan Gus Dur ini kan kalau kita lihat sekarang ini kan benar. Dalam situasi pandemi ini, yang penting kan adalah komunikasi dengan masyarakat. Menkominfo, Kementerian Informasi itu nggak jalan. Mungkin bisa dipercepat. Nah kemudian harusnya sosial, sekarang ini kan sosial, jadi nggak jalan juga. Jadi intinya begini, bahwa saya ingin menjelaskan bahwa ini harus diluruskan, dibenahi bahwa Gus Dur dilengsarkan itu bukan karena mengeluarkan dekret, karena dekret itu merupakan respon. Tetapi ini 100% pertarungan politik antara presiden dan wakil presiden. Memanfaatkan situasi kritis di parlemen. Nah, kalau ini jelas, nanti kita lanjutkan persoalan-persoalannya. Kemudian
kita ambil hikmahnya adalah persoalan-persoalan krusial pemerintahan ini kalau diselesaikan dengan cepat, akan cepat juga selesai. Kemudian ada agenda baru, tanggung jawab baru oleh pemerintahan baru. Waktu itu kan setelah Gus Dur selesai pemerintahan, kemudian tanggung jawabnya diserahkan kepada Megawati. Terserah rakyat nanti memilihnya apakah ini lebih baik atau lebih buruk. Tapi yang penting adalah krisis politik selesai dulu. Nah, dalam konteks itulah peringatan pemakzulan Gus Dur ini menjadi penting. Pertama untuk meluruskan tokoh-tokoh kita ini, tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, Gus Dur dan Pak Amin ini bagian dari pergulatan politik waktu itu. Jadi sehingga dengan demikian saya ingin menjelaskan bahwa beban psikologis atau kecemasan psikologis kalangan Nahdien kepada Muhammadiyah itu harus selesai, karena bukan Pak Amin berseteru dengan Gus Dur. Ini situasi politik waktu itu memang mengharuskan seperti itu. Cuma salahnya memang Pak Amin itu saya analogikan dengan cerita Ken Arok. Jadi dulu itu ketika Ken Arok pesan keris kepada Empu Gandring, kemudian Kebo Ijo itu ngambil, kemudian dia pameran lah kemana-mana. Nah, ketika keris ini diambil lagi oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung, orang taunya ini kerisnya Kebo Ijo, dan Kebo Ijo yang disalahkan. Nah, kira-kira Pak Amin seperti Kebo Ijo itulah nasibnya. Saya kira itu Pak Refli. Saya ingin juga teman-teman yang paham soal ini kan sewaktu itu kalau ada hal-hal yang kurang lurus mungkin bisa dikoreksi. Begitu Pak Refli. Baik, terima kasih. Pertama, dalam sesi closing ini saya ingin menunjukkan ini. Ini karikaturnya GM Sudarta almarhum yang dimuat di Kompas sehari setelah pelantikan Megawati. Ini jelas ada mobil dengan 2 kendali, 2 supir, yang satu Megawati, yang satu Gus Dur. Tetapi yang ditanya oleh polisi di sini, ditanya SIM-nya adalah Gus Dur. Mana SIM-nya? Nah, jadi saya melihat bahwa karikatur ini menggambarkan jelas bahwa memang ada pertarungan politik dan ada keberpihakan aparat di sini, hukum. Yang ditanya SIM-nya, kenapa hanya Gus Dur? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lihat gambar ini kan yang depan itu adalah karena yang ditanya SIM-nya, yang ke arah depan ini kan Gus Dur nih. Sementara Mega mengarah ke belakang. Makanya setelah kemudian ini menjadi setback lah demokrasi ke belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya Gus Dur memang menjalankan takdirnya sebagai orang yang membongkar banyak hal. Tadi seperti disampaikan oleh EF, harusnya kalau dia di tengah bisa negosiasi itu mungkin bisa selamat. Sebetulnya sih saya juga pernah bertanya itu, Gus kenapa sih kayak dia langsung konfrontasi dengan tentara, dengan beberapa hal, dengan kelompok-kelompok itu. Dia bilang kalau bukan saya yang mengawali ini, nggak akan ada orang berani. Orang yang lain pasti akan berhitung kemudian mempertaruhkan kekuatannya, itu artinya negosiasi. Dan dia ingin 2004 itu secara politik itu bangsa Indonesia selesai. Dia ingin mempercepat. Kemudian mengenai dekret itu didesain menjadi tidak jelas. Yang penting waktu itu Gus Dur bilang ya yang penting dekret, keluarkan dekret, kontennya menjadi tidak penting. Karena itu ada teman-teman yang mau menambahkan Golkar dibukukan, biarin aja. Karena Gus Dur tahu bahwa dekret ini tidak akan berfungsi karena tidak ada dukungan. Jadi Gus Dur hanya ingin agar dekret ini menjadi pertanda bahwa ada perlawanan dari presiden yang mempertahankan konstitusi, karena kita kan berpedoman, Gus Dur itu berpedoman kepada pertemuan tokoh-tokoh partai di rumah Megawati sehari sebelumnya yang menyatakan akan ada pergantian pemimpin nasional, sehingga sidang istimewa itu soal pergantian Kapolri itu apapun yang terjadi pasti akan ada pelaksanaan. Jadi kalau kita lihat post factum sebetulnya ada atau tidak ada dekret, pelaksanaan itu akan terjadi. Nah, tetapi yang penting waktu itu Gus Dur kenapa ambil bertindak itu? Dia ingin cepat selesai, menang atau kalah, karena dia tidak mau mengorbankan masyarakatnya, mengorbankan rakyatnya menjadi korban pertarungan politik yang nggak penting menurut dia di tingkat elit. Jadi agar semuanya masyarakat kemudian tenang, makanya kemudian Gus Dur melakukan perlawanan, finishing, dan dia kalah. Ya, kata Gus Dur, ya ini resiko politik. Nah, pemimpin kan harus mengambil keputusan. Tidak ada negosiasi karena ini akan merugikan rakyat. Jadi
kemudian keluar negeri, kemudian sidang istimewa, kemudian selesai persoalan, dan Gus Dur juga lega karena itu dia juga selalu mengatakan bahwa tidak ada kekuasaan sebesar apapun yang harus dipertaruhkan dengan darah. Karena itu menjelang beberapa bulan menjelang konflik itu, Gus Dur kan keliling ke basis-basis NU, selalu ceramah bahwa kalian jangan ikut-ikutan kiai santri, kamu tinggal aja di sini, urusan politik urusan saya. Selalu Gus Dur ngomong begitu. Jadi Gus Dur yang orang NU tidak pernah menggunakan NU untuk backup politiknya dia, untuk bumper politiknya dia. Nah sekarang yang bukan NU malah pakai NU, kan aneh. Nah karena itu juga di dalam kabinet Gus Dur kan hampir nggak ada orang-orang NU, kecuali mungkin Khofifah yang dari Muslimat, yang lain-lain kan nggak juga. Nah jadi dalam konteks ini perhitungan Gus Dur ini bukan benar atau salah, tapi ingin cepat segera menang atau kalah, karena kalau menang dia bisa langsung melanjutkan pembangunan di segala bidang itu, memperkuat fondasi bangsa agar krisis ini terhenti. Nah kemudian kalau secara pribadi memang sih saya kalau ikut Gus Dur jalan-jalan tuh ke beberapa negara, misalnya dari pesawat kita lihat presidennya dituntun. Saya lihat kan presiden dulu nih, saya di atas. Yang kedua ibu negara juga dipapah karena nggak bisa jalan. Dari atas itu saya selalu bersedih, ini pemimpin negaraku kok begini amat sih, presidennya nggak bisa lihat, ibu negaranya nggak bisa jalan. Ini bangsa apa? Saya selalu mengeluh begitu. Itu mengecilkan hati saya. Tetapi ketika ada di forum internasional, Gus Dur ngomong berbahasa Inggris di Arab pakai bahasa Arab, kemudian orang ketawa, hormat semua, tepuk tangan, menjadi besar hati saya. Wah ini memang presiden gua, ini memang top. Nah, beda dengan presiden kemudian kan, melihat potongannya oke, tapi begitu ngomong belepotan, hancur. Nah itu bedanya. Jadi dari konteks ini yang perlu kita pelajari adalah kalau ada persoalan-persoalan pemerintahan yang berkepanjangan, memang harus segera diakhiri agar terminnya juga selesai, kemudian ada lembaran baru sehingga rakyat tidak menjadi korban. Saya kira itu Pak Refli.